Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika Kamis 21 Januari 2021. Anak-anak, pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari mengukur volume dengan satuan tidak baku. Baik, sebelum kita melanjutkan, mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat kesehatan yang Kau berikan pada kami. Tuhan, kami akan belajar bersama-sama dengan Ibu Guru kami. Bukalah pikiran kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kalau pada pertemuan yang lalu, hari Selasa kita sudah mempelajari tentang prisma segitiga, kemudian bangun tabung dan kerucut beserta contoh-contohnya. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan mengukur volume atau isi dengan satuan tidak baku. Masih ada kaitannya juga dengan bangun ruang. Nanti ada kubus dan balok. Nah, sebelum kita melangkah menuju materi, baiklah kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar masih sama, KD 3.4, menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. KD 4.4 membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana. Adapun indikatornya, mengukur volume dengan satuan tidak baku, kemudian menentukan volume balok menggunakan kubus satuan, menentukan volume kubus menggunakan kubus satuan. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan mengamati gambar, siswa dapat yang pertama mengukur volume dengan satuan tidak baku dengan benar, menentukan volume balok menggunakan kubus satuan dengan benar, menentukan volume kubus menggunakan kubus satuan dengan benar. Jadi anak-anak, kita akan mempelajari bagaimana kita akan mengukur volume namun dengan satuan tidak baku. Kalau ada satuan tidak baku berarti ada satuan baku. Nah, satuan baku itu misalnya kalau kita mengukur panjang itu bisa menggunakan sentimeter, meter ya. Kalau kita mengukur berat itu dengan satuannya kilogram ya, gram. Kalau misalnya akan mengukur zat cair itu biasanya dengan kubik atau liter ya. Oke. Baik, kita akan mengukur isi dengan satuan tidak baku. Nah, perhatikan ini ada gambar ya. Dapat dengan gambar ini, gambar pertama adalah gambar beras. Kemudian yang kedua gambar gayung dan yang ketiga gambar ember. Perhatikan, Siti memindahkan beras dari karung ke dalam ember besar. Ia memindahkan beras menggunakan gayung. Setelah 30 gayung, semua beras dapat dipindahkan ke ember besar. Ternyata isi karung tersebut adalah 30 gayung beras, ya. Tuh, jadi ini beras ini dipindahkan ke dalam ember menggunakan gayung. Nah, inilah satuan tidak bakunya, ya. Jadi diukur tapi menggunakan gayung. Nah, satuan volume atau isi dapat diukur dengan benda yang memiliki volume lebih kecil. Benda-benda dengan volume lebih kecil disebut satuan penakar. Satuan penakar dapat berupa gelas, cangkir, sendok, gayung, ember. Nah, ini gambar-gambarnya. Tentu kalian sudah sangat mengenal gambar-gambar ini ya. Ini adalah satuan penakar. Misalnya mau membuat kue. Nah,
tepung terigunya itu berapa gelas, bisa kan? Lalu kita mau membuat susu untuk adik misalnya, oh susunya berapa sendok, nah ini bisa. Atau tukang bangunan itu mau mencampur pasir dengan semen, nah bisa ditakar dengan ember, pasirnya berapa ember, lalu semennya berapa ember, ini juga seperti tadi, sudah ada contohnya ya. Baik, anak-anak. Nah, ini kita akan mencoba ya latihan soal untuk materi yang pertama, yaitu mengukur dengan alat penakar. Nah, perhatikan gambarnya. Sini ada gambarlah wadah atau tempat yang sesuai. Nanti kalian silakan buat tabelnya ini ya. Kemudian ini digambar, ada gambar gayung. Isinya sama dengan 3 gelas ya. Satu gayung ini isinya sama dengan 3 gelas. Kemudian ini yang harus kamu kerjakan. Nah, ada 1 gayung dan 1 gelas. Maka isinya sama dengan, silahkan kalian gambar di bagian tabel yang kosong. Kemudian yang kedua, ini ada gambar 2 gayung, isinya sama dengan berapa gelas ya. Silakan tabelnya dibuat ya, kemudian kalian gambar ya. Mau diwarnai boleh, sederhana juga boleh. Ini untuk yang pertama. Lalu yang kedua, perhatikan gambarnya. Ini merupakan alat makan ya. Perhatikan, ini 1 sendok isinya sama dengan ini 2 sendok teh, tahu ya? Kalau ini sendok makan, yang kecil-kecil ini sendok teh. Nah, lalu yang gambar kedua ini. Nah, kalau gambarnya seperti ini, isinya sama dengan berapa sendok teh ya? Silakan digambar. Nah, ini yang ketiga, 4 gelas sama dengan 1 liter air minum. Dalam 1 hari minimal tubuh membutuhkan 2 liter air. Berapa gelas air minum yang dibutuhkan dalam 1 hari? Silakan dijawab. Ini latihan soal yang pertama. Nah, kita akan lanjutkan dengan yang materi kedua, menentukan volume dengan kubus satuan. Kalau tadi dengan alat penakar, sekarang dengan kubus satuan. Perhatikan, ini ada balok bentuknya transparan. Kemudian balok ini diisi menggunakan kubus satuan. Ternyata setelah kubus satuan dimasukkan dalam balok transparan, hasilnya seperti ini. Ya, ini kubus kecil-kecil ini dimasukkan ke sini. Nah, hasilnya ini. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba, ya, kita bersama-sama, kita akan melihat bagaimana cara menentukan banyaknya ini. Bagaimana kok ini bisa 12 kubus satuan, ini 6 kubus satuan, ini 24, ini 36, ini 27, dari mana? Perhatikan. Nah, cara menghitungnya ya. Nih, simbol V besar ini adalah volume. Perhatikan nomor 1, 3 ini panjangnya, ada 3 kubus. Kemudian 2 ini ke samping, lebarnya. Kemudian 2 lagi ini tertutup ya. Ini tingginya. Maka kalau kita hitung, 3 kali 2 kali 2, ya, 3 kali 2, 6, 12 kubus satuan. Ya, betul ya. Jadi ini bukan dikurangi, tapi karena ini transparan, kalau seperti ini kira-kira semuanya ada berapa. Kemudian yang kedua, perhatikan ini panjangnya ada 3 kubus, lalu lebarnya ada 2 kubus, dan tingginya ada 1 kubus. Maka kita hitung 3 kali 2 kali 1, ya. 3 kali 2, 6, 6 kali 1, 6 kubus satuan.
Soal nomor 3. Ini 24 ya. Kita lihat ini panjangnya ini ada 4 kubus, kemudian lebarnya 3 kubus, tingginya ada 2 kubus. Maka kita hitung 4 kali 3 kali 2. 4 kali 3, 12 kali 2, 24. Kubus satuan. Lalu yang contoh yang nomor 4, 36 dari mana? Kita lihat panjangnya 4, lebarnya 3 kotak, tak ya, kubus satuan ya, kemudian tingginya 3. Maka 4 kali 3 kali 3. 4 kali 3, 12 kali 3, 36 satuan. Nomor 5, perhatikan. Di sini 3, 3, maka bentuknya ini adalah bangun ruang kubus. Kalau yang nomor 1 sampai 4 ini namanya bangun ruang balok ya, yang dicari berapa isi kubus satuannya. Nah, ini tadi 3, 3 kali 3, 9 kali 3, 27 kubus satuan. Paham ya anak-anak ya? Jadi tidak perlu dikurangi dengan yang tidak ada ini. Yang jelas ini gambarnya transparan. Kalau kita masuki kubus satuan, itu ada berapa banyak kubus satuannya. Maksudnya semacam itu. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, ini masih ya, gambarnya kubus satuan. Ini. Nah, sekarang perhatikan supaya lebih jelas lagi nanti dalam mengerjakan latihan soal. Panjangnya ada 4 kubus satuan. 1, 2, 3, 4. Lebarnya ada 2 kubus satuan. Tingginya ada 2. Maka volumenya 4 kali 2 kali 2. 4 kali 2, 8 kali 2 lagi 16. Jadi gambar ini ada 16 kubus satuan ya. Gambar balok ini terdiri dari 16 kubus satuan. Paham ya? Nah, ini latihan soal yang kedua. Ini gambarnya tidak usah digambar ya. Kamu tulis saja ini nomor 1. Kemudian cara mengerjakannya seperti slide yang 9 tadi ya. Ini silahkan dihitung ada berapa panjangnya, lebarnya, tingginya. Itu baru ketemu volumenya. Ini nomor 2, nomor 3. Ini semua berbentuk bangun ruang balok. Kemudian yang kedua ini bentuknya kubus ya, dihitung berapa ini ya. Nih. Oke. Oke, anak-anak. Jadi ini materi kita pada pertemuan kali ini. Kalian mengukur volume dengan satuan tidak baku. Satuan tidak bakunya yang pertama tadi merupakan alat penakar ya. Bisa gelas, bisa sendok, bisa cangkir, bisa ember, gayung. Kemudian alat pengukur yang kedua itu pakai kubus satuan. Itu juga bukan alat ukur yang baku, tapi bisa untuk mencari berapa volume dari benda-benda yang kita akan ukur. Baik, demikian pembelajaran kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian terima dengan baik. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat yang Kau berikan pada kami, sehingga kami semua pada pagi hari ini dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Tuhan berkati kami agar apa yang telah kami pelajari ini benar-benar kami pahami dan kami dapat menyelesaikan soal latihan dengan baik.
Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pesan Ibu, kalau kalian sudah mengerjakan, segera dikirimkan, jangan ditunda-tunda supaya tidak banyak tugas yang menumpuk. Sampai jumpa kembali dalam PJJ berikutnya.